Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Coba kita lihat penelitian hadis dengan pendekatan ilmu sains. Ilmu sains itu ilmu yang kontemporer berkembang seperti sains kesehatan, psikologi, apalagi antropologi, ilmu falak, ilmu alam dan lain sebagainya. Nah, penelitian hadis dengan pendekatan sains itu sebetulnya salah satu bentuk interdisipliner penelitian beberapa disiplin ilmu yang datanya diambil atau bagaimana memahami hadis itu berdasarkan ilmu-ilmu yang lain. Nah, jadi ini bertujuan untuk menjembatani teks hadis dengan temuan ilmiah kontemporer. Teksnya begini, kalau dulu pemahamannya sebatas makna teks barangkali atau tidak banyak perkembangan makna, sekarang dengan penemuan ilmu-ilmu sains maka terungkaplah makna yang lebih jauh, lebih dalam dari makna suatu hadis. Itu disebut dengan penelitian hadis dengan pendekatan ilmu-ilmu sains. Nah, jadi nampak rahasia dari hadis itu akan semakin terbuka dan menunjukkan kemukjizatan hadis. Banyak sekali itu. Rasulullah mengatakan bahwa persendian manusia itu sebanyak berapa? 360. Setiap muslim itu hendaklah bersedekah sebanyak persendiannya setiap hari. Berarti sedekah kita setiap hari lazimnya adalah sebanyak 360 kali setiap hari. Tapi kullu takbiratin sedekah. Setiap takbir sedekah, kullu tahlilatin sedekah. Setiap ucapan la ilaha illallah sedekah. Kullu tasbihatin sedekah. Kullu tahmidatin sedekah. Nah, gitu. Di kelas. Siapa? Ah? Oh gitu. Dari Unri. Ah. Tanya dulu atau ibu langsung nelponinya? Enggak, kamu kirim nomornya. Nah. Yuk. Sana. Bentar ya.
Baik, sampai di mana tadi tuh? Hah? Apa? Oh ya. Jadi di dalam hadis Nabi disebutkan persendian manusia itu sebanyak 360 dan kita setiap muslim hendaklah bersedekah setiap hari sebanyak persendian itu. Tentu sulit dan berat. Cuman Rasul mengatakan semua tasbih sedekah. Bahkan sampai kullu ma'rufin sedekah. Semua yang baik itu adalah sedekah. Lalu dari mana sisi sainsnya? Apakah Rasulullah pernah meneliti persendian manusia? Tidak pernah. Dari mana dia tahu angka 360? Siapa yang kasih tahu? Jelas itu wahyu. Ya kan? Maka ketika sains sudah berkembang, ilmu ilmu anatomi tubuh ya, ilmu kesehatan, ilmu medis, ilmu tubuh, ada dari dokter tahun 94 ada dokter yang mengadakan penelitian berapa jumlah dari persendian manusia. Itu sebanyak 340. Baik persendian yang besar ataupun kecil. 2 tahun belakangan dilakukan penelitian lebih detail lagi, persendian yang besar-besar tadi diteliti lagi, diurai lagi. Ternyata setelah diurai, jumlah persendian manusia semuanya persis 360 persendian. Baru ketahuannya belum lama ini, beberapa tahun yang silam, Rasulullah sudah menginformasikan sekian abad yang lalu. Dan tak mungkin saat itu orang mengetahui berapa jumlah persendian manusia. Ketahuannya bagaimana? Dari sains. Maka sains itu menjelaskan makna hadis. Mana saja persendian yang 360 itu sains yang bisa menjelaskan. Hadis saja menginformasikan. Kalau begitu, temuan sains ini menjadi pensarah daripada makna hadis yang 360 itu. Nah, jadi hadis-hadis itu memang sudah disarah, tapi sarahnya akan semakin terbuka dengan ilmu-ilmu sains, terutama hadis-hadis yang berkaitan dengan sains itu. Dalam Al-Quran juga banyak disebutkan bahwa salah satu proses penciptaan manusia itu adalah alaqah. Ada dalam Al-Quran dan juga ada dalam hadis kalau tidak salah. Apa itu alaqah? Biasa diartikan dengan segumpal darah. Tapi ahli-ahli sains itu menolak kalau alaqah itu diartikan dengan segumpal darah. Apa sebab? Karena benda yang disebut alaqah itu sama sekali tidak mengandung darah. Kan tak pantas dikatakan segumpal darah, tapi tak mengandung darah. Dia hanya pembuahan sel sperma dengan sel telur yang menggantung di dinding rahim seorang ibu. Kalau begitu, apa kata ulama tafsir dalam memahami ayat tentang itu? Kata alaqah dikembalikan maknanya kepada makna asalnya. Apa makna alaqah? Alaqah menggantung. Kalau ini kipas angin dikatakan muallaq, bergantung kepada atap. Itu alaqah. Kalau begitu, kembalikan kepada asal kata, alaq itu adalah sesuatu yang selalu menempel atau menggantung. Karena penyebutan dalam Al-Quran kata alaq itu dalam bentuk nakirah yang sifatnya umum, itu bisa dipahami bahwa makhluk manusia itu seluruh hidupnya bergantung kepada pihak lain. Ya kan? Kita dari lahir sampai mati semua bergantung kepada pihak lain. Tak ada seorang bayi siapapun orangnya, ketika dia lahir, dia cari makan sendiri, dia yang cuci baju sendiri, pasang baju sendiri, tak ada. Semua bergantung kepada pihak lain. Setelah dewasa juga begitu. Antum banyak sekali bergantung kepada pihak lain. Untuk bisa sampai dari rumah ke sini berapa banyak bergantung kepada pihak lain.
Coba hitung. Baju yang antum pakai dan berapa jasa orang antum pakai. Baju dipakai sekarang itu ada yang apa namanya mengumpulkan benangnya, menenunnya, menjahitnya, menjualnya, ada pabriknya yang bekerja di pabrik sekian banyak orang. Berarti untuk memakai satu helai pakaian saja mungkin sudah bergantung kepada jasa ratusan orang baru bisa memakai satu pakaian. Tak ada kita yang membuat pakaian, mencari benang, menenun sendiri, jual sendiri, tidak ada. Tapi bergantung kepada pihak lain. Maka dikembalikan kepada maknanya. Itu hasil dari sains. Nah, dalam penelitian hadis pendekatan sains ini, yang dicari maknanya, hikmahnya dari apa yang dikandung dalam teks hadis. Nah, mencari pengembangan makna, bukan menakwilkan makna. Nah, tapi mencari pengembangan makna dari teks hadis itu. Itu prinsipnya penelitian hadis dengan pendekatan sains. Bagaimana langkah-langkahnya? Wakalang. Baik, kita lanjutkan dulu ya ini yang ini. Dasar teoritis dan epistemologisnya, ilmu hadis itu fokus pada riwayat dan diraya, sains berdasarkan kepada observasi, eksperimen, logika, empiris. Jadi sains yang kita jadikan sebagai penjelas hadis itu sebagai data untuk menjelaskan makna hadis. Jadi sifatnya interdisipliner, menggabungkan dua pendekatan, menggali makna fungsional dan relevansi dari hadis Nabi dari data sains tadi. Apa tujuannya? Menjelaskan. Ini tujuan penelitian hadis pendekatan sains itu menjelaskan kandungan hadis secara ilmiah. Itu tujuannya. Jadi penelitian pendekatan sains ini harus fokus kepada mencari kandungan hadis atau makna hadis secara ilmiah. Itu tujuan utamanya. Kemudian yang kedua menguji relevansi hadis terhadap fenomena alam dan sosial. Apa hubungan hadis itu dengan temuan-temuan sains tadi? Dan menghindari takwil berlebihan atau klaim sains teks secara spekulatif. Artinya jangan memakai ilmu cocok logi. Asal cocok masuk ke mana hadis, tidak begitu. Tapi harus ada indikasi yang jelas apakah memang itu dimaksud oleh hadis, apakah temuan sains itu dimaksud dalam hadis. Seperti jumlah persediaan tadi, ya jelas memang Nabi mengatakan 360. Ternyata memang hasil dari penelitian sains persis sejumlah itu. 360. 360 itu jumlah di atas 259 di bawah 359 di bawah 361. Itu yang jumlah 360. Tak lebih tak kurang. Persis. Nah, ini sudah jelas bisa dikatakan sains ini menjelaskan perkataan hadis Nabi ini yang menyatakan persendian 360. Itu bukan lagi masuk kepada kategori cocok logi. Cocok-cocok kan tidak begitu. Tapi memang pertemuannya begitu. Artinya sains menemukan informasi hadis. Dan itu diyakini secara pasti. Nah, apa langkah-langkah yang dilakukan? Yang pertama tentu ada persiapan penelitian. Yang pertama sekali yang paling penting itu adalah menentukan hadis. Hadis mana yang akan dicari maknanya berdasarkan sains. Tentu hadis-hadis yang dicari adalah hadis yang mengandung makna sains. Ilmu sains. Misalnya ilmu kesehatan, lingkungan, astronomi, psikologi. Itu hadis yang tentang itu. Pokoknya hadis-hadis tentang pengobatan. Apa rahasianya? Rasulullah mengobati anak yang sakit demam dengan hanya baca Al-Fatihah. Nah, ini perlu penjelasan sains. Di mana kaidah ilmiahnya? Dengan baca Al-Fatihah, demam hilang.
kumpulkanlah semua temuan-temuan sains tentang rahasia bacaan surah Al-Fatihah. Dengan suara seperti apa, dengan jarak dengar jarak seperti bagaimana, apa efeknya, apa perubahannya, sampai kepada menghasilkan kesembuhan. Itu milik sains. Hadisnya menyatakan itu. Nabi mengobati dengan membaca surat Al-Fatihah. Itu hadisnya. Sainsnya apa? Cari sainsnya. Berarti temuan sains tadi ketika menemukan disinilah kronologinya. Kenapa baca Al-Fatihah bisa menyembuhkan demam? Nah, berarti temuan sains tadi menjelaskan makna dari hadis itu. Nah, jadi kita persiapan tentu mengidentifikasi hadis, berhitungan hadisnya. Nah, kemudian hadis yang dijadikan dasar, hadis yang menjadi objek penelitian yang akan dicari maknanya itu syaratnya mesti makbul. Tidak boleh tak makbul. Makbul itu minimal hasan li ghairihi. Kalau hadisnya dhaif tidak perlu. Untuk apa cari makna susah capek-capek cari makna hadis dhaif? Hadis dhaif cukup sebagai pendukung hadis sahih itu saja. Tapi kalau hadis yang makbul bisa dijadikan hujah, bisa dijadikan dasar, baru layak untuk diteliti makna dari sisi sainsnya. Seperti hadis tentang lalat tadi, sahih riwayat Bukhari. Hadis tentang apa lagi? Mematikan lampu ketika tidur, sahih, layak diteliti. Itu syaratnya. Hadisnya mestilah hadis yang makbul. Kalau tak makbul tak usah. Kemudian yang kedua, yang berikutnya tahap kritis atau mentakhrij atau memastikan validasi hadis bahwa hadis itu adalah makbul. Nah, bisa dengan mempergunakan ilmu takhrij hadis, bisa dengan maktabah samilah dan referensi yang lain. Kemudian tahap analisis interdisipliner. Kalau berkaitan dengan hadisnya, kajian diraya, mana tekstualnya, mana kontekstualnya. Artinya hadis itu jelaskan, sarahkan. Dan apa fikul hadisnya? Nah, setelah nampak makna hadis itu, baru nanti kita cari relevansinya dengan temuan-temuan sains. Nah, baru bandingkan dengan data ilmiah dari literatur sains, kemudian baru lakukan analisa antara hadis dengan data sains tadi. Itu akan melahirkan sebuah ilmu baru. Mungkin dengan pendekatan deduktif, induktif, komparatif, dan lain sebagainya. Itu dilakukan. Kemudian yang berikutnya, tahap sintesis itu menyimpulkan kesesuaian dan reinterpretasi hadis dalam penjelasan ilmu sains. Nah, apa kesesuaiannya? Itulah yang menjadi hasil kerja peneliti. Itu yang nanti diharapkan sebagai novelty-nya. Kesesuaian hadis dengan sains tadi apa? Betulkah sains itu menjelaskan makna hadis? Nah, tapi jangan pakai cocoklogi. Harus ada data bukti yang kuat yang itu menunjukkan temuan sains itu adalah sebagai pensarah, penjelas dari makna hadis Nabi. Apakah dalam bentuk mengungkap sesuatu yang belum terungkap atau dalam bentuk mengungkap apa hikmah atau rahasianya. Itu boleh-boleh saja. Nah, itu dilakukan dalam penelitian hadis dengan pendekatan sains. Umpamanya hadis tentang madu. Ya kan? Kata dalam hadis, asyifau fis salasa. Obat itu ada pada 3 tempat. Pada tiga obat. Nah, di antaranya adalah asal, madu. Apa lagi yang lain? Hah? Ya. Nah, sekarang fokus kepada satu saja, madu saja bapaknya. Aku kumpulkan semua temuan-temuan sains tentang madu. Sampai kepada proses madu itu memang terbukti dari sisi sains menyembuhkan berbagai penyakit. Lalu adakah penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh madu? Mungkin harus juga ada penjelasan yang jelas. Atau penyakit-penyakit apa saja
yang bisa disembuhkan dengan minum madu. Apakah semuanya atau sebagian saja? Karena kan banyak hadis. Namanya habatus sauda, obat segala penyakit. Apakah segala penyakit? Ternyata kata ulama juga tidak. Artinya apa? Hanya segala penyakit yang sifatnya dingin. Tapi kalau penyakit panas tidak. Ada penyakit yang sifatnya panas. Penyakit panas itu umpamanya batu empedu. Nah, jadi ini Ustadz sudah berapa orang Ustadz tanda itu yang rutin minum habatus sauda, jintan hitam itu. Nah, termasuk dari dosen kita, pimpinan kita. Bertahun-tahun rutin minum habatus sauda. Yang habatus sauda ini sifatnya kalau dalam penjelasan orang yang ahli, panas kering. Panas kering. Dia obat, tapi obat untuk penyakit basah. Seperti paru-paru itu kan basah. Ketika dikonsumsi dengan jumlah tertentu setiap hari, sampai 3 kali 4 kali sehari, bertahun-tahun, maka menjadikan badan panas. Akhirnya menggumpal, menjadikan batu di empedu. Atau bisa juga batu ginjal. Padahal ini obat. Cuman kalau konsumsi berlebihan, akhirnya menimbulkan itu. Dan itu sudah, pertama Ustaz mendengar penjelasan dari yang ahli juga, dari herbal, memang kalau dikonsumsi bertahun-tahun itu akan menyebabkan batu empedu. Dan ada satu lagi dari dosen kita juga sudah operasi batu empedu. Ada lagi yang di Kampar juga satu orang yang ibu-ibu, cuman sudah tua juga, meninggal karena batu empedu. Saya tanya kepada suaminya, ibu sering konsumsi habatus sauda? Iya, udah bertahun-tahun katanya. Nah, jadi memang bendari sifatnya panas. Panas akhirnya membantu dia menjadikan batu empedu. Tapi kalau seandainya bisa diiringi dengan ini, yang sifatnya dingin seperti buah-buahan, Nabi kan biasa. Makanan yang Nabi suka itu diantaranya kurma dicampur dengan apa yang boleh suka? Bukan. Nabi itu paling suka makan kurma dicampur dengan melon. Kalau tak ada melon, kurma dicampur mentimun. Ternyata apa rahasianya? Kurma itu luar biasa nutrisi di dalamnya, tapi sifatnya panas. Ketika dicampur dengan melon, melon dingin, maka jadi netral. Ustaz juga pernah baca Aisyah radhiyallahu anha, dia kan kurus. Jadi untuk menaikkan badan supaya ideal, rutin makan kurma dengan melon. Yang kurus dinaikkannya, yang gemuk diturunkannya. Jadi antum kalau mau diet secara Islami ya begitu. Pelajari pola makan Nabi. Sekaligus itu juga sebagai obat. Jadi yang penyakit basah, biasa penyakit basah itu kayak paru-paru. Nah, itu biasanya orang yang penyakit yang sifatnya basah, orang yang kurang gerak. Wallahu alam. Yang jelas kuat tumor itu biasanya karena makanan. Di antaranya makanan-makanan yang banyak mengandung gula. Dan juga karena obat-obatan tertentu yang dikonsumsi secara rutin. Itu juga ada. Kemarin ada orang kampung Ustadz, perempuan, dia meninggal dunia dan sudah kena kanker payudara. Kata dokter, ini kata dokternya ini. Kata dokter, ya cerita Ustadz dengar, apa sebab dia kena kanker payudara? Karena dia rutin minum pil KB. Tapi tidak semua orang juga kena. Itu kata dokternya begitu, wallahu alam. Nah, mungkin sudah puluhan tahun konsumsi itu, ya wallahu alam. Kita tidak tahu, tapi itu kata dokternya begitu. Salah satu penyebabnya itu. Tapi tidak semua orang setiap minum pil KB kena, nah begitu. Cuman begitulah, tergantung kondisi fisik seseorang juga. Nah, yang paling baik itu coba berusaha meniru pola makannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Seperti tadi, beliau suka makan kurma campur melon. Kemudian lauk pauk yang paling beliau suka adalah apa? Cuka. Bukan daging. Cuka apel termasuk cuka apel. Dan ternyata sekarang memang itu cuka itu banyak untuk pengobatan, untuk makanan obat. Nah, semua itu bisa dijelaskan dengan temuan-temuan sains. Hadis-hadis tentang itu jelaskan berdasarkan sains. Kalau antum mau meneliti umpamanya, apa rahasia sains tentang makanan kurma campur melon? Caranya kumpulkan literasi atau jurnal tentang itu minimal 7. Tapi jurnal yang belum dikolaborasi analisanya dengan hadis. Itu bisa menjadi sebuah penelitian. Karena hadisnya ada. Itu hadis itu diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dalam kitab As-Sama'il Muhammadiyah. Nah itu kira-kira. Ada lagi pertanyaan? Cukup?